Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khairin amma ba'd. Usalli li fadal kitab kifayatul atqiya. Nafa'ana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana waghfir khati'atina biwasilati hadina ilaih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Al-Fatihah. Ntar saya pimpin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzil 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas ngulas surat Al-Fatihah ya. Setiap berbaris kasroh bibir ke bawah, bi ya. Mi, bi, bis, mi itu ya. Setiap berbaris patah ya, gigi dibuka. A, bismillah. Ya, jangan bismillah tapi bismillah. Surah A 100%. Kalau dibaca namanya taklil. Kalau dibaca namanya imalah. Nah, bebas patah itu dari dan
Bismillah. Hi, hirra, ro-nya tekan ke langit, ro, hirra, giginya dibuka, lidahnya selapkan, hirra, tahan satu huruf, hirrah. Ada ha kecil mati, suara seperti kecekik, roh. Nah, suara pedas, roh. Kayak gitu. Untuk membedakan dengan kho. Kalau kho kan rohwa suara dahak, roh bukan, roh. Ya. Mim dirapatkan dulu, roh ma, baru diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi usahakan mimnya dirapatkan dulu bibir, baru diucapkan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu. Jangan sekalian, jangan. Memang harus disengaja dirapatkan, baru diucapkan. Ni juga sama. Bedanya mim dengan nun, kalau mim dirapatkan, kalau nun dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nirro sama bibirnya dibuka, lidahnya tekan ke depan. Nirro. Rahim. Hi, suara hi, jangan he tidak. Kalau he dibaca taklil, he dibaca imalah, hi dibaca kasroh. Ya ini kasroh. Nirrahim. Usahakan mim mati bibirnya ditutup. Kalau mim mati bibir dibuka itu jadi nun. Jadi nun. Karena nun itu bibir dibuka. Usahakan disengajakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan nirrahin. Jadi nun. Oke, takutnya disebut dan menukarkan huruf. Nah, katanya menukarkan huruf. Menukarkan huruf dalam Fatihah batal, ya, tidak dibolehkan. Bolehkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya ditelan, jangan alamin. Ain telan, ada suara telanan huruf. Alhamdulillahi rabbil telannya jangan dibaca alamin. Kalau dibaca alamin artinya sakit atau sumber penyakit. Dibaca alam dibaca hamzah tapi agak dalam. Ditelan. Min, nun mati bibir dibuka, jangan ditutup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah gitu. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh jadi mim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki waw mati, suara u usahakan dimonyongkan, maju bibirnya, yau. Ya, jadi jangan suara o tapi suara u. Jadi yau, monyongkan. Jadi lenturnya bibir untuk huruf hijaiyah memang, untuk ya. Maliki yaumiddin. Dibuka giginya ujungnya. Iyyaka na'budu, ditelan ainnya, jangan itu di luar hamzah. Telan na'budu. Iyyaka na'budu wawunya monyong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu baris, satu huruf domah monyong, satu monyong. Dua domah, dua monyong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas jangan sampai lupa iya-nya tasdid. Iya-nya dipakai tasdid. Iyyaka. Artinya kalau pakai tasdid hanya kepada Engkau ya Allah gitu. Tapi kalau iya-nya hilang, iyyaka sinar matahari. Sinar matahari. Tuh, jauhnya jauh, maka penting i ditekan. Iya, jangan iya karena budua iya, jangan, nggak boleh. Nasta'in ihdinas shira, huruf kasroh, ya, jangan dimonyongkan.
so, tekan saja seperempat ujung lidah ke depan, terus hanakil ala naik ke luhur, si, so, si. Nah di sini kalau memang tidak mampu mengucapkan so, nya ihdinas siratal mustaqim, so-nya tidak mampu, usahakan suara sin kecil. Usahakan boleh dengan suara sin kecil. Sin kecil ujung lidah ratakan. Sa, si, tuhnya. Ihdinas si, gitu. Daripada dibaca sin besar, menukarkan huruf, nggak boleh. Ihdinas, nggak boleh. Ya, kalau dibaca sin kecil suaranya boleh. Ya, usahakan kalau bisa short dulu. Ihdinas siratal, qal, mu-nya munyung, s-nya kembalikan. Mus. Nah, ini kelihatan ombongnya. Mus. Nah, gitu. Jangan mus. Tuh. Jadi yang monyong domah doang. Mus. Nah, taqim, qaf beda dengan kaf. Kalau qaf ada ceklukannya, taqi gitu ya. Dan takim. Ka di luar, qaf agak dalam. Taqim. Ihdinas siratal mustaqim. Rapatkan. Siratal ladzi za, ratakan ujung lidah dan gigi. Zi. Bibirnya jebeng, tercela ladzi. Lazi, jangan. Lazi ratakan. Lazi, ya. Tuh, ngejebeng bibirnya. Lazi. Dinas siratal ladzina nun mati dibuka. An'am, ain ditelan, mim rapat. An'am. Tuh. Jangan jangan ya. Apalagi am. Ya. An'am ta'alai. Ada iya mati, suara i. Kalau iya mati suara i. Usahakan alai. Tuh. Jangan dibaca alai. Ya. Zaman nipong temannya. Zaman ditai kotok di lebuan, alaihim. Kos kunut. Allahumma dinapi man hadait. Ulah hadait. Ya pakai suara iya mati suara i. Kalau waw mati suara u. Itu usahakan. Alaihim, rapatkan bibirnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Rapatkan dulu. Ghairil maghdubi alaihim. Baru waw monyong. Wala ya. Ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wala jangan dibaca walo, utuhkan lam alif. Wala, ya. Enggak usah ke bawah ke dot, walodo, jangan, tapi wala. Waladdallin. Panjang ditekan. Waladdallin. Tekanannya itu memang wajib karena musakol. Musakol itu artinya ditekan. Ya. Enggak boleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada tasjid. Kurang satu huruf. Ya. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tas'alanna bani Adam hajatan. La tas'alanna bani Adam hajatan. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. La tas'alan. Nah, sungguh kalian kamu jangan meminta. Ya, meminta Bani Adam pada anak Adam yaitu manusia hajatan satu keperluan. Wasal hendaklah minta allazi pada zat abwabuhu yang pintu-pintunya la tuhjab enggak pernah tertutup.
Jadi di sini ulama ngasih cara bahwa begitu kita kesulitan kesana dan kemari, hendaknya siapa yang kita dahulukan? Siapa yang kita dahulukan? Tentunya yang Maha Pencipta kita dahulukan. Karena asal usul semua masalah dari yang pencipta, yaitu Allah. Cara penyelesaiannya pun harus dengan cara dibalikan kepada Allah. Ya. Jadi latas alanna, hendalah kalian jangan meminta satu keperluan, ya, satu keperluan kepada manusia. Kenapa? Karena akan menimbulkan kekecewaan. Ya, sering satu kali mungkin minta dikasih, dua kali juga dikasih, mungkin ketiga kalinya akan muncul kekecewaan. Seandainya pun selalu mengasih, tentu dia akan menceritakan, ya, akan mengambil jasa. Kapan-kapan akan mengambil jasa. Nah, setepan minta ke aing wae tiba heula. Yo, utang budi. Itu, Pak. Ya. Wasal alladzi abwabuhu, wasalillazi, hendalah bermohon. Minta kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Siapa? Ya Allah. Kapan aja minta dibuka pintunya. Beda dengan minta kepada seseorang, ya, kadang gerbangnya digembok, kadang pintunya ditutup, ya gitu. Tapi Allah sebagai pencipta, ya, selalu terbuka bagi hambanya, ya, selalu. Maka sholat ini artinya doa, permohonan. Sholat menurut bahasa ini permohonan, artinya permohonan itu doa, ya. Dengan cara sholat berarti dia lagi mohon. Coba Allahu Akbar, baca doa iftitah, doa Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung pada doa deui. Tak baca bismillah, permohonan rahmatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Terus baca surat. Setelah baca surat, ruku. Apa yang dibaca? Pujian. Allah itu senang dipuji, Pak. Jadi kalau kalau kita memohon, itu hendaknya pujian dikeluarkan dulu. Pujian-pujiannya. Sebagaimana kita kalau mau ada keperluan dengan saudara kita, tentu akan memuji sesuatu yang ada di saudara tersebut. Kucing ente hebat banget ya. Aduh, bener ya. Ujung-ujungnya buka duit dah, pinjam dah. 100 saja bensin aing kan udah muji ucing, muji naon segala macam, ujung-ujungnya minjam duit. Aya eta tuh 100 ya, gocap dah. Ya, gitu aya jelema. Emang ka jelema. Ka Allah itu hak dipuji memang. Subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini kisah ini ada dua versi, salah satunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sami Allahu liman hamidah. Lagi rukun Nabi, subhana rabbiyal azim. Sayyidina Abu Bakar itu terlambat. Ya. Riwayat yang lain Sayyidina Abu Bakar terlambat. Sayyidina Abu Bakar itu sholat biasa di belakang Nabi, nggak pernah kelewatan. Suatu hari beliau terlambat. Aduh, ini sudah ketinggalan nih. Nah, begitu ternyata Nabi lagi ruku, maka langsung Sayyidina Abu Bakar masuk ke tempat beliau. Ya, apa yang ucapkan Sayyidina Abu Bakar? Alhamdulillah, saya bisa ruku dengan Nabi. Berarti masih hitung 1 rakaat, nggak pernah ketinggalan. Jadi kalau masbuk kan masih dalam keadaan ruku, itu masih dihitung makmum, dihitung rakaat. Ya. Sami Allah. Maka Nabi malaikat Jibril langsung mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya, Rabbana lakal hamdu. Ya. Masya Allah. Takar doa sami Allahu liman subhana rabbiyal, terus duduk Rabbi gfirli.
doa lagi, ya Allah ampunilah. Ya, ini sering-sering Pak ngadoa Rabbighfirli. Rabbana ighfir lana wa li walidina. Rabbana ighfir lana wa li walidina. Mangga bareng Pak. Rabbana ighfir lana wa li walidina. 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 Sering-sering memintakan ampun untuk orang tua nyaita. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, maafkanlah aku bagi kamu, wali walidina, dan kedua orang. Baca sering-sering ya, bahwa kata ulama Syekh Jarnuji mengatakan orang yang tidak mendoakan orang tuanya akan diwariskan fakir Pak. Fakir. Wayahna we to salat mah ulah ka mana-mana duguan amin. Amin imam. Pan amin Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina. Gitu ya. Kita ke bawah aya gitu Waalaikumsalam gajleng salam balik. Nyao ngadoa anaknya. Nah gitu. Ya, Rabbighfirli di situ doa. Warhamni, wah ya gitu. Komplit. Jadi salat itu memang menurut bahasa adalah doa. Hendaklah minta. Ya, kalau kepada Allah namanya doa. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaqdabu. Allahu ari Allah yaqdabu itu murka. In tarakta kalau kamu meninggalkan su'alahu pada memohonnya. Wa bani Adam dan adapun manusia yaitu turunan Adam hina yus'alu tatkala dipinta yaqdabu itu murka. Jadi Allah itu tidak senang kepada hamba yang enggak pernah memohon. Dalam kitab Kifatul Aqiyah ya. Jadi seling-seling kitabnya. Jadi Allah itu tidak suka kepada hamba yang enggak pernah memohon. Mohonan itu tidak mesti bahasa Arab, Pak, tidak, dengan mudah dengan bahasa kita saja. Ya Allah maafkan saya, ya Allah berkahi saya. Ya, kalau rizki cukup berkah, ilmu cukup berkah. Wa barokan fi rizki, ya, wa barokatan rizki itu karena sudah diukur, tinggal berkahnya doang. Ya, berkah itu lebih hebat daripada jumlah, Pak. Berkat itu, keberkahan itu lebih hebat daripada jumlah. Kalau sudah berkah satu bisa melebihi sekian. 1 rupiah bisa, ya, bisa digunakan untuk ini 1 rupiah karena keberkahan rupiah 1 rupiah. Ya, jauh berbeda, bilangannya banyak, hitungannya banyak, tapi tidak berkah. Nah, yang dipinta dalam rezeki adalah berkah. Umur, yang dipinta dalam umur bukan panjangnya, tapi berkahnya. Ya, karena umur kita sudah dibatas. Ya, harek memang harek. Orang sudah mati kita masih hidup. Ya tuh batur. Gojek tuh ayo ka mana? Wa barokatan fi rizki. Ya. Berkah dalam Jadi yang dipinta pertama berkahnya ilmu, berkahnya rizki, berkahnya berikan. Kalau ilmu memang minta tambah wa qur rabbi zidni ilman, ya Rabb berilah tambahan pengetahuan, berilah tambah pengetahuan. Ilmu itu satu pengetahuan yang bermanfaat untuk akhirat itu namanya ilmu. Apabila ada ilmu tidak disandarkan kepada akhirat, itu bukan ilmu, hanya ala kadar pengetahuan. Ya, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang hubungan dengan akhirat. Tuh. Wa taubatan qoblal maut. Nah, ini harus dipinta. Kenapa? Enggak ada jaminan. Sesuatu yang enggak ada jaminan boleh dipinta. Sesuatu yang sudah ada jaminan enggak usah dipinta.
Ya, nggak usah dipinta. Yang belum ada jaminan baru pinta. Seperti mana? Husnul khotimah belum ada jaminan. Maka wa taubatan qoblal maut, tobat sebelum kematian ya Rob. Berilah aku tobat sebelum mati. Tuh, ya. Nah, ini boleh dipinta, Pak. Karena belum ada jaminan, belum ada bocoran. Ya, belum ada bocoran. Siapapun ini harus dipinta. Siapapun. Ya, walaupun misalkan ibaratnya tukang ngaji, tetap harus minta wa taubatan qoblal maut. Karena husnul khotimah rahasia. Belum ada bocoran makhluk, belum. Ya, belum ada bocoran makhluk. Wa taubatan qoblal wa maghfiratan badal maut. Ini harus dipinta. Ya Rob, ampunilah setelah kematian saya. Karena tidak sedikit orang meninggalnya seseorang bisa ribut dunianya. Ayah nu ribut ke keluarga setelah kematian. Waktu hidup akur, setelah meninggal ribut keluarga. Nah, jangan sampai fitnah. Itu namanya salah satu fitnah, Pak. Jadi tinggalkan yang baik supaya tidak menimbulkan fitnah kematian. Ya. Supaya tidak timbul fitnah kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, karena di akhirat ada satu kelompok mereka padahal orang berdosa, karena sering menyembunyikan kesalahan orang, maka kesalahan dia pun ditutupi sehingga semua makhluk dia nggak tahu bahwa dia ini orang berdosa. Yang tahu hanya Allah doang. Allah tuh nggak pernah buka aib, Pak, nggak pernah. Zaman Nabi Musa lagi naon musim kemarau, istisqa, minta hujan. Ya Rob, minta hujan sekian tahun gak hujan. Nabi Musa munajat, ya Rob, kenapa gak turun? Karena di tengah-tengah kaummu ada yang suka gunjing, suka namimah, suka ngadu-ngadu. Aku tidak senang kepada hambaku yang suka ngadu-ngadu itu. Ini gak lagi masalah, ini malah diaduin biar jadi masalah. Sesuatu apapun diadukan itu jadi masalah. Ini namimah. Maka saya tidak akan turunkan hujan sebelum dia tobat. Maka Nabi Musa munajat, ya Rob, siapa hambamu yang di kelompok saya ini ada yang namimah? Jadi saya tidak pernah buka aib. Yo benar. Maka suruh tobat semua. Tobat semua. Nah baru. Nah gitu, Pak. Kayak di akhirat gitu. Ya. Di akhirat, masya Allah, tidak terlihat ternyata dulunya waktu di dunia, padahal dia masya Allah ahli maksiat, karena ditutup oleh Allah sehingga orang pun tidak tahu bahwa dia ternyata dia jadi ahli karena nggak tahu, ditinggalnya orang soleh aja. Ya. Sering kita dengar kan, karena rahmat Allah itu luas. Inna rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu luas, Pak. Di mana aja ada. Ada seorang ulama, coba bayangkan, di kitab Syarah Sulam Mutaqat atau Mirqat. Seorang ulama masuk surga gara-gara seekor lalat. Begitu Imam Ghazali meninggal dunia, maka sudah kebiasa nih dengan orang-orang soleh dulu, kalau habis meninggal itu ngobrol. Lain ukuran kitanya, bukan ukurannya. Mungkin saja karena memang orang soleh namanya pindah alam, bukan mati, pindah alam. Jadi wajar kalau berkunjung, wajar. Jarah itu jangan diartikan jarah kita identik dengan kuburan orang mati, tidak. Jarah itu artinya berkunjung. Orang soleh itu, ya, orang soleh, para wali, para nabi memang tidak mati, hanya pindah alam doang. Jadi wajar kalau berkunjung, wajar. Berkunjung artinya jarah itu berkunjung. Ya kalau diartikan jarah pakai bahasa Arabnya gitu. Ya, lalu diartikan pakai bahasa Arab sehingga jarah teh ka kuburan. Padahal arti jarah itu berkunjung. Nggak jauh beda sirah nabawiyah dengan berjanji. Kalau berjanji menurut bahasa Arab, nah coba baca dari awal sampai akhir. Sirah nabawiyah artinya gitu. Cuma beda bahasa Arab jeung bahasa terjemah. Gitu dah. Ai berjanji kan bahasa
Arab. Falamma ana maulidul karim wa hana maqdamus syariful azim. Sa'asha usul isyarati bil bisyarati li ahli arji ajmain. Tatkala tanda-tanda Nabi dilahirkan. Ya, maka semuanya berteriak-teriak. Gunung berteriak, bahkan burung pun berteriak. Saking gembiranya akan lahir ya pimpinan dunia akhirat. Siapa? Nabi Muhammad. Tuh. Wa ma a'udzu, dulu ada Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata ini satu nabi diutusnya semua alam, bukan satu alam doang. Itu Nabi Muhammad. Nah itu Arab berjanji, nah diartikan jadi sirah nabawiyah. Ya, orang kadang-kadang suka tipu. Naon tadi tanya? Podai. Nyimpang kena jarah sih ya. Maut. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada seorang ulama, Imam Ghazali rahmatullah alaih. Dalam kitab Syarah Surah Mutafiq terakhir itu ada kisah beliau. Ya. Ditanya, "Wahai teman, bagaimana keadaanmu dalam kubur?" Kata Imam Ghazali, "Alhamdulillah, Allah muliakan saya." Nanya lagi, dengan apa Allah muliakan? Saya pengen tahu. Ya. Dengan ilmu kamu, kejuhudan kamu, dengan karangan kamu, dengan ibadahnya kamu. Kata Allah, itu saya tidak pandang. Begitu saya ditanya sama Allah, "Wahai hamba, bangun, apa yang kamu kerjakan di dunia?" "Oh, saya ibadah menyembah kepada Engkau, saya ngarang kitab, saya nulis buku." Ma qabiltu minhu dzalika syai'an. Hamba itu saya tidak terima semua. Seharusnya memang hamba seperti itu. Sok diingat-ingat. Apa kerja kamu di dunia? "Oh ya Rob, saya waktu saya nulis buku, menancapkan pena ke tinta, diangkat tiba-tiba hinggaplah seekor lalat. Karena saya kasih sayang, takutnya mungkin Masya Allah masih lapar, saya biarkan, saya tidak gerakkan. Sampai dia menghisap sampai kenyang, sampai terbang sendiri. Karena rasa kasih sayang saya. Setelah itu baru saya melanjutkan nulis." Nah itulah. Masya Allah. Di seekor lalat Pak. Lain dina gajah, lain dina hayam, lain dina me. Lalat itu hidupnya di tempatnya. Menurut kita murun dipandang hina. Dipandang hina. Tapi Masya Allah, luar biasa. Di makhluk yang hina, dianggap hina itu justru ayat rahmat. Kata Allah, "Izhab ila jannati birahmati." Hamba, silahkan kamu pergi ke surga aku dengan rahmat aku. Tuh, jadi keriduan itu banyak. Sebab-sebab rahmat itu banyak. Di lalat pun ada ternyata. Tak kayak gitu kayak di akhirat teh. Ada memang sebab-sebab seperti itu dapat rahmat Allah itu. Ada lagi seorang pendosa, turun wanita, sepulangnya dari pendosa turun haus, turun ke sumur, membuka sepatu kulitnya, menggigit, minum. Tiba-tiba begitu naik, ada seekor anjing mengeluarkan lidahnya. Mungkin isyarat saya juga haus seperti ente, kepanasan. Maka turun lagi seorang wanita menggigit sepatu kulitnya, lalu naik, dikembalikan kepada seekor anjing. Dengan sebab itu rahmat Allah ada. Ternyata di seekor anjing ada rahmat. Siapapun dia. Di seekor lalat pun, mau ulama, mau siapa, ada rahmat Allah, ketahui di sini. Ya, ada ampunan Allah. Kalau Allah sudah sayang, Pak, dosa dimaafkan semua. Memang dosa dimaafkan itu karena rahmat Allah, Pak. Kalau enggak ada rahmat Allah enggak akan dimaafkan. Mual. Karena berhubung rahmat Allah itu luas. Kemurkaan Allah itu didahului oleh rahmatnya. Ya. Aduh. Ya, Masya Allah. Bahkan ada ya Bisril Hafi namanya, orang soleh jadi terkenal jadi wali Allah. Beliau ini orang biasa. Ya, sepulangnya mungkin amalan nggak ada, amalan baik tidak ada. Ya, dianggapnya karena tidak ada amalan baik.
Begitu sepulangnya dia kalau malam subuh mungkin maka ada satu lembaran nama Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Bismillah di tempat yang kotor, Pak. Lalu dia mengambilnya dan membersihkannya, bahkan dia punya duit berapa, 1 rupiah mungkinnya, dibelikan untuk minyak untuk mewangikan nama, membersihkan Bismillah ini. Akhirnya dia nyuruh istrinya, wahai istriku, tolong ini taruh di tempat yang paling tinggi. Ini nama Tuhan saya, Bismillah. Bismillah itu nama Tuhan, nama Allah. Ini nama Tuhan saya. Masya Allah. Begitu tidur mimpi. Ya, ini dalam kitab ini ada Kifayatul Adqiyah. Wahai hamba, kamu telah membersihkan nama aku dan telah mewangikan nama aku. Maka mulai hari ini kamu akan bersih dan kamu akan jadi wangi. Maka tidak lama kemudian, Pak, beliau ceritanya jadi wali, jadi kekasih Allah, bahkan jadi pengarang kitab. Masya Allah. Ya, dengan kitabnya itulah terjaga amalan-amalan dia. Jadi mudah, Pak, sebenarnya. Ya, rahmat Allah itu luas benar. Di mana aja, kapan saja, di sana ada ampunan Allah atau rahmat Allah. Maka sering-seringlah mohon kepada Allah. Maka jangan meremehkan sesuatu yang hina. Justru di situ, ya, sesuatu yang hina. Orang malah menempo berit, inget nak pangebug. Mana aja, mana panggede. Padahal dulu tikus pernah, ya, ada sahabat Nabi mau buang air, ya, tiba-tiba ada tikus, ya, mengeluarkannya gali tanah, ngasih emas. Masya Allah. Ai urang mah ingat naon? Pangebugnya. Wah, sahabat mah benar. Ya. Allahu Akbar. Bahkan daholatim ru'atun fi hiratin. Ada seorang wanita masuk neraka sabab kucing. Tuh. Karena mungkin kurang kasih sayang. Dia punya kucing diingket, lupa nggak ngasih makan. Akhirnya mati. Kalaulah dibebaskan biar cari istri sendiri, gitu. Tapi kalau sudah dikurung, Pak, itu sudah tanggung jawab sepenuhnya. Ngududna, kopi, tanggung jawab. Kalau sudah dikurung, tanggung jawab sendiri. Kopi misalnya ududna pagi-pagi wudhu itu tuh. Ima kucing model pan ayeuna mah gitu. Pagi-pagi wudhu, kalau hujan kayak ini kasih selimut tuh. Kan kalau kucing biasa yang liar kalau nggak dikurung mah di bawah mobil anget kan ya. Aduh, coba bedanya seetiknya. Kayak kucingnya sembarang, ngisingnya sembarangan, gitu kan? Gitu, masya Allah. Allahu yagdabu intarakta su'alahu. Allah itu tidak suka kepada hamba yang memang hamba itu nggak pernah memohon, meninggalkan pohonan pada beliau, pada Allah. Wa bani Adam mina yus'alu yaglu, beda jeung manusia tatkala dipinta itu akan muncul kemurkaan. Maka hadirin, ya, masya Allah. Mintalah, belajar, minta kepada Allah. Adapun minta sesama manusia itu kemanusiaan, minta api, minta yaitu biasa, itu namanya keadat kebiasaan. Tolong ambilin air, tolong gitu ya. Waruya, dan diriwayatkan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi qala, bersabda Nabi, lailatul usriya, di malam diisrokan siapa bi aku ila sabai pada langit, urido maka dihadapkan alaya kepadaku apa jami'ul jinani, semua surga. Tatkala saya, kata Nabi, begitu Nabi dimirajkan ke langit, maka semua diperlihatkan semua surga. Faro'aitu, maka saya melihat fiha di itu jannah arba'atan harin, 4 sungai. Ada 4 sungai di surga itu, semua surga. Nahron, ya, nahron, 1 sungai, mimma'in, daripada air biasa,
wa nahron dan sungai min labanin daripada susu, wa nahron dan sungai min khamrin daripada arak, wa nahron dan sungai min asalin daripada madu. Jadi sungai, ada sungai air benih jernih ya, lain merek aqua, lain mineral lain, leuwih-leuwih ya mah. Ya. Susu ada juga sungai, ada sungai dari susu. Sungai kita ini Pak perlu wadah, di akhirat mah henteu. Ya urang mah kudu ngagali heula sungai gitu sedok belogok. Ieu mah henteu di surga mah gulundung. Kumaha? Ya gitu aja. Ntar kita ke sana bareng-bareng. Ya tuh gimana sih sungainya di surga? Apakah sama dengan di dunia? Enggak. Jauh. Urang mah perlu wadah Ciliwung aya khusus Ciliwung. Ya, sampai kedalaman 5 meter. Iya mah henteu gitu aja. Kumaha ya gitu aja. Susah. Ada juga arak sungai dari arak asli Pak, yang tidak mabok ya. Tuh. Yang kedua ada juga sungai daripada madu. Sungai madu. Silahkan pilih. Mau di madu, mau di susu cenah. Iyalah ibu-ibu itu. Fakultu maka saya mengatakan, ya Jibrilu, hei Jibril, min aina tajiu hadhil anharu, dari mana ini sungai datang? Wa ila aina tazhabu, dan mau kemana dia pergi? Itu datang dari mana? Terus ujungnya kemana? Nanya Nabi. Waktu dibawa jalan-jalan ke surga ya. Qala Jibril, tazhabu ila haudil kausar. Itu semua akan kumpul di Talaga Kausar. Oke, ada talaga namanya Bengawan, danau yang paling besar, belum ada sebesar itu. Ya, kumpulan semua danau di mana? Di akhirat. Sebut Danau Kausar. Ya. Wala adri min aina taji, kata Jibril, saya kalau asalnya saya nggak tahu dari mana itu munculnya sungai. Fadullah, maka doalah pada Allah. Liu'allimaka au yurika, coba minta sama Allah supaya Allah memberikan tahu pada kamu atau memperlihatkan pada kamu. Kata Nabi pada malaikat Jibril, fada'a rabbahu faja'a malakun, maka malaikat Jibril ngadoa, ya Rob, hayang nempo, saya pengen lihat asal sungai surga itu dari mana munculnya. Maka datang malaikat pasal 5, maka langsung ucap salam, assalamualaikum. Naon sia henteu kiturnya. Alan Nabi salamnya ka Nabi deui. Assalamualaikum. Pasal 5 alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat salam ka Nabi. Summa qala, lalu mengatakan tu malaikat, ya Muhammad, hai Muhammad, ghammid ainaika, pejamkan mata kamu. Kata juru kunci ka security-na. Security ditu ge. Sok pejamkan. Dipejamkan matanya. Qala ya, faqamadu aini, lalu Nabi mengejamkan matanya. Summa qala iftah ainaik, kata malaikat sok buka deui, tring. Fa fatahtu fa iza ana inda syajaratin. Begitu saya buka mata ternyata saya ada di bawah pohon. Waduh, bim salabimnya. Wa raaitu fi qubatan, dan saya melihat itu ada satu kubah min durratin baydoa, dari mutiara yang putih. Di bawah pohon itu ada kubah yang dari mutiara yang putih. Mudah-mudahan keburu isanya. Walahababun min zahabin, dan itu kubah itu mempunyai pintu dari emas yang merah. Wa kuflin, dan gembok. Ada gemboknya Pak. Jadi kumplit itu cekurang mah gembok. Kuflun itu gemblok. Alhamdulillah kita punya gemboknya, ngagantung nya. Ai gembok teh anu aya ngagantung. Eta gembok tuh Bang. Lau anna jami'a ma fi dunya minal jinni wal insi wada'u ala tilkal kubah lakanu misra ta'irin jaisin ala jabal. Seandainya kalau dikumpulkan apa yang di bumi dan di langit, manusia dan jin dikumpulkan, ditaruh di kubah, di atas kubah, maka bagaikan burung yang hingga di satu gunung. Gede amat. Farwaitu hadhil arba'at anhar, maka saya melihat ini sungai yang 4, tahruju min tahti hadhi kubah. Ternyata sungai ini keluar dari bawah kubah tersebut.
Falamma aradtu an arji'a iqal. Setelah saya mau kembali qala lidzalikal malaikat ngomong, "He, lima la tadul." Ka mana? Ente ka dieu bae deui. Lima la tadul. Lima lam tadul. Cek malaikat, "Kenapa kamu tidak masuk kepada kubah itu?" Qultu kaifa adkhulu wa alayya wa ala babi quflun. Kata Nabi, "Malaikat, gua mau masuk, itu kan ada kuncinya. Ada gemboknya." Fakulun la miftaha lahu indi. Saya tidak punya kunci. Qala malaikat mengatakan, "Miftahuhu bismillahirrahmanirrahim." Kunci sungai surga, kunci sungai surga itu bismillahirrahmanirrahim. Itu kuncinya, Pak. Jadi lamun orang sering-sering baca bismillah, orang geus boga kuncinya. Geus boga pin. Pas engke urang bawa ka dicolokkeun kana aku. Tapi ulah paeh ayeuna ulah. Jangan mati sekarang, jangan. Entar kumpulin aja bismillah biar banyak. Baca aja bismillah biar banyak. Kuncinya udah kita pegang nih. Udah punya kenang. Itu kunci sungai surga itu bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu minal kufli, tatkala saya mendekati daripada gembok, wa qultu, dan saya katakan bismillahirrahmanirrahim. Cek Nabi, saya katakan bismillahirrahmanirrahim. In fatahal kuflu, maka terbukalah kunci tersebut. Wa dakhaltu, dan saya masuk fil kubati, dalam kubah. Faraitu hadzal anharu tajri min arba'ati arkanil kubah. Saya melihat sungai itu mengalir di bawah 4 tiang kubah. Jadi kubah ada tiangnya. Ya, ada 4 tiang. Nah, sungai itu ngalir dari situ. Wa raaitu maktuban ala arba'ati arkanil kubah, dan setiap itu ditulisnya ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Setiap tiang kubah ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Setiap tiang kubah. Terus wa raaitu nahrul ma'i yakhruju mimmi bismillah. Masya Allah. Dan saya menyaksikan ternyata sungai air bening, air itu keluar dari mimnya bismi. Nah, dari mim. Jadi kalau nulis bismillah apa harus bolong. Ya, filosofinya harus bolong. Karena di situ lambangkan air sungai, bolong mengalirnya air bismi. Pertama sungai keluar dari situ. Mimnya lapat bismi. Ya. Wa raaitu nahrul laban yakhruju min hadzillah, dan saya melihat sungai susu keluar dari haknya lafaz Allah. Terus sungai apa lagi? Rahman, mimnya sungai namanya warak dari mimnya Ar-Rahman, sungai madu dari mimnya lafaz Ar-Rahim. Jadi secara langsung kita mau sering-sering mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu akan nengok ke kubah tersebut. Kubah itu aja di berarti kita ke surga dulu. Ya, intinya bismillah itu kunci surga. Sering-seringlah baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Habis waktunya. Alhamdulillahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.